Assalamualaikum, kembali lagi di channel Yusri. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu dimudahkan rezekinya, amin. Hari ini saya mau bikin menu nasi bakar. Isian nasi bakarnya itu cumi asin. Sekarang saya lagi petikin daun kemangi, karena daun kemanginya ini masuk ya di nasi bakarnya itu, di campurannya. Saya lagi pilihin daunnya yang masih bagus dan masih segar. Daun kemangi saya beli 2000, itu dapatnya 3 ikat, cuman yang dipakai 1 ikat aja karena dapatnya banyak ya. Ini saya lagi petikin yang tangkai cabai ya, ini cabai hijau dan cabai merah. Ini nanti buat tumisan cumi asin ya. Ini cabainya masih seger banget, masih kenceng dan warnanya juga masih mengkilap. Ini walaupun cabai hijau ini rasanya nggak terlalu pedes ya. Ini cabainya bukan yang cabai keriting, cabai hijaunya. Jadi untuk pedesnya pakai cabai rawit. Jadi sekarang saya persiapin dulu ya bahan-bahannya. Ini cabenya juga udah selesai. Ini pakai cabai rawitnya nggak terlalu banyak biar nggak terlalu pedas juga. Terus saya mau kupasin bawang merah dan juga bawang putih. Ini nanti buat tumisan di cumi asin dan juga nasinya. Untuk cumi asinnya saya beli sekitar 100 gram. Ini mau saya rendam dulu pakai air anget ya, pakai air termos aja. Direndam nggak begitu lama sih, 5-10 menit aja gitu ya. Nah ini sisihkan dulu sambil menunggu rendaman cumi. Ini saya mau potong dulu bahan-bahannya, ini udah dicuci bersih ya teman-teman. Sekarang saya mau potongin dulu bahan untuk tumisan cumi asinnya. Karena cabai hijaunya ini nggak pedes, jadi kalau misalnya teman-teman mau ikutan bikin nasi bakar kayak saya kayak gini, mau yang lebih pedas bisa ditambahkan lebih banyak cabai rawitnya atau bisa diganti pakai cabai setan ya. Cabai rawitnya ini kira-kira 20 gram kali ya, soalnya nggak begitu banyak. Kalau mau lebih banyak lagi lebih pedas ya kisaran 30-50 gram kali ya, biar lebih pedas lagi. Ini bawang putih dan juga bawang merahnya diiris tipis, dibagi dua, nanti buat tumisan cumi dan juga tumisan untuk nasi liwetnya. Nah ini sisihkan dulu. Dan ini ada daun salam, sudah dicuci. Saya pakai 2 aja daun salamnya. Kemudian ada serai, pakainya 1 batang serai ya, ini ukurannya yang kecil, dan juga lengkuas. Ini pakainya lengkuasnya yang muda tuh, 2 aja. Nah ini sisanya buat bikin nasi liwet ya. Oh ya, saya mau tambahin sedikit cabai merah keriting ya buat ditumisan cuminya, biar warnanya itu nggak hijau semua, jadi ada warna merahnya, biar kelihatan cantik aja teman-teman. Nah ini sisihkan dulu. Dan bahan-bahan ini untuk bikin nasi liwetnya ada daun salam, ada serai, ada cabai merah, ada lengkuas, bawang merah dan juga bawang putih. Ini diiris tipis aja. Nah ini bahannya tinggal diiris tipis aja untuk bawang merah bawang putihnya. Sebenarnya kalau misalnya nasi bakar itu ada 2 versi ya, maksudnya nasinya dibikin kayak nasi liwet, ada yang bikin nasinya pakai santan juga, tapi saya bikinnya tanpa santan ya teman-teman, jadi dibikin kayak nasi liwet aja kayak gini. Aromatiknya pakai serai, daun salam, kemudian ada lengkuasnya. Dan ini sisihkan dulu, saya mau lanjut buat cuci cumi asinnya. Nah ini cumi asinnya yang saya mau cuci dulu. Nah kalau udah dicuci dibilas kayak gini, warnanya agak bersih ya. Ini saya mau potong kecil-kecil. Nah ini cuminya yang bagian hitam ini tintanya dibuang ya, kalau bisa jangan sampai bocor. Terus ini juga bagian mulutnya atau bagian apanya ya ini dibuang. Terus di dalam cuminya juga ini bagian dalamnya ini yang plastik dibuang juga ya, biar makannya juga enak. Kayak gini dibuang semua ya, dipotong. Jangan terlalu kecil, sedang aja kayak gini. Nanti kalau udah dipotong semua dibilas lagi ya, soalnya kan kalau misalnya dipotong kayak gini pasti aja ada yang tintanya gitu ya yang keluar gitu, bocor, jadinya kan warnanya hitam. Nah ini udah dicuci bersih, sekarang saya mau tiriskan dulu. Ini bahan-bahannya juga udah selesai, udah dicuci, udah dipotong semua. Selanjutnya yang pertama saya bikin nasinya terlebih dahulu. Ini berasnya udah saya cuci, kemudian saya mau tumis dulu
bahan-bahan untuk bikin nasi liwetnya. Panaskan minyak, terus tumis bawang merah, bawang putih, dan juga cabai merahnya. Tumis sampai wangi dan juga harum. Terus masukkan serai, daun salam, dan juga lengkuasnya. Tumis lagi sampai kira-kira wangi gitu ya. Nah, udah kayak gini, udah tinggal matikan kompornya dan dicampur sama beras yang tadi udah dicuci. Ini saya masaknya pakai rice cooker aja, biar cepet karena bikinnya juga ini sedikit ya, kira-kira 5-6 porsi. Kemudian ditambah garam, boleh juga ditambah sedikit kaldu, ditambahkan air, dimasak sama kayak biasa kita bikin nasi putih ya teman-teman. Nah, ini tinggal diaduk aja. Kalau udah tercampur, tinggal kita masak aja di rice cookernya. Oke, selanjutnya saya mau bikin tumisan cumi asinnya. Untuk tumisan cumi asin yang tadi udah diiris ini, kita tumis bawang merah dan bawang putih terlebih dahulu, tumis sampai wangi. Kemudian nanti dimasukkan cabenya dan juga aromatiknya juga dicampur ya. Nah, ini teman-teman kalau misalnya bikin cumi asin tuh emang agak ribet ya, kalau harus kerendam terus dipotong terus dicuci lagi gitu biar bersih, tapi nanti hasilnya lebih bagus ya kalau dicuci lagi 2 kali itu biar tintanya nggak kotor gitu, hasilnya juga cantik warna cuminya. Nah, ini cabenya ditumis, dimasukkan ini aromatiknya biar sedap dan biar wangi juga. Kalau udah agak layu, terus dimasukkan cumi asinnya nih. Kalau cumi asin kalau udah dicuci bersih, ini warnanya nggak ada hitam-hitamnya, ini enak. Ya sebenarnya sih sayang aja gitu kalau udah dipotong, terus kalau misalnya cuminya itu ada telurnya gitu ya, jadinya kebuang gitu. Tapi ya mau gimana lagi, biar hasilnya itu, kalau menurut saya biar hasilnya nggak hitam, ya harus dibilas lagi. Ini saya tambahin kaldu ayam, terus ditambah juga gula pasir. Saya nggak nambahin garam gitu ya, karena ini kan udah asin. Saya mau tambahin sedikit kecap manis. Nah, ini tinggal ditumis aja sampai kira-kira ngeresep gitu ya. Kalau udah resep di cuminya, ini boleh ditiriskan. Jangan lupa ya dicek rasanya, barangkali ada yang kurang. Tumis cuminya udah oke rasanya, kita tiriskan dulu ya, kita taruh di wadah, sisihkan. Selanjutnya saya mau panasin daun pisangnya. Daun pisangnya ini pakainya 2 lembar ya untuk bungkusnya, dipanasin dulu di atas kompor biar daunnya nggak kaku, nggak gampang bocor juga pas dibungkus. Ini pakai api kecil aja, caranya kayak gini ya, pelan aja merata ke seluruh bagian daun pisangnya. Ini lakukan semua sampai habis ya. Ini daun pisangnya saya dapatnya yang bagus, ini masih muda, warnanya juga cantik ya, dan nggak terlalu kaku sebenarnya walaupun belum dipanasin di atas kompor, tapi tetap aja wajib harus dipanasin di atas kompor biar nggak bocor, biar nggak gampang sobek pas dibungkusnya. Nah, ini nasinya juga udah mateng, sekarang saya mau bungkus. Nah, untuk bungkusnya saya pakai cetakan untuk nasinya, wadah kayak gini ya. Terus yang pertama nasinya diisi setengah dulu, baru setengahnya lagi itu diisi pakai cumi dan juga kemangi, baru di atasnya ditutup lagi pakai nasi. Biasanya kalau untuk jualan saya nggak pakai cetakan kayak gini, tapi kali ini saya pengen banget dibikinnya itu kayak model persegi panjang gitu nasi bakarnya, biar muat juga di wadah styrofoam, di wadah bento ataupun mika. Jadi saya pakai cetakan kayak gini. Nah, ini kalau udah ditutup pakai nasi, diratakan dulu ya, dipadatin, nggak terlalu padat banget, maksudnya biar rapi. Kita ambil 2 lembar daun pisangnya dan dicetak di atasnya, tinggal dibungkus aja teman-teman. Nah, di sini teman-teman hati-hati buat bungkusnya. Kalau baru pertama bikin nasi bakar, nggak apa-apa hasilnya nggak rapi juga, nanti kalau udah terbiasa juga nanti hasilnya bagus dan juga rapi. Nah, ini tinggal disematkan aja pakai tusuk gigi. Nah, kalau dicetak itu hasilnya kayak persegi panjang kayak gini ya, warnanya juga hijaunya cantik ya teman-teman. Daunnya tadi saya dapatnya yang muda gitu. Kemudian ini ujungnya ini biar kelihatan rapi, digunting aja. Untuk satu porsinya,
Untuk satu porsi nasi bakar ini ukuran kenyang ya teman-teman. Jadi saya kalau bikin tuh jualan, memang dibikin porsinya itu yang banyak gitu, bukan porsi mini gitu. Jadi kalau untuk makan satu nasi bakar aja udah kenyang. Nah ini udah rapi ya, dipotong kayak gini tuh kelihatannya jadi cantik. Dan bentuknya kotak kayak gini bisa muat di wadah bento, wadah mika, ataupun wadah styrofoam. Dan ini lakukan hal yang sama, nasinya dulu terus diisi cumi asin, ditambah daun kemangi, terus ditutup pakai nasinya lagi, baru dibungkus pakai daun pisang. Kalau dipakai pete bisa aja ya, ini campuran cuminya itu ditambah pete jadi lebih mantep gitu ya aromanya, aroma daun pisang, kemudian nasinya, kemudian ada kemangi ditambah pete, wah lebih mantep ya teman-teman. Untuk nasinya ini bisa dijual sekitar 8 sampai 10.000 tergantung bahan yang dipakai juga ya. Kadang cabenya di sini kan cepet ya naik, kadang turun kayak gitu. Jadi menyesuaikan aja untuk bahan bakunya. Harganya tergantung di kota masing-masing ya. Kadang kan beda harga di kota A sama kota B, harganya lebih mahal, lebih murah. Jadi menyesuaikan aja. Dan ini saya mau selesaiin dulu sampai selesai ya, teman-teman. Kalau udah selesai, ini saya dapat 6 buah nasi bakar. Sekarang saya mau lanjut lagi buat bakar nasinya. Ini saya pakai grill pan. Kalau teman-teman nggak punya bisa diganti pakai teflon aja. Nah, tinggal disusun aja sampai nasinya bawahnya ini berubah ya daunnya. Dibalik sisinya kalau udah warnanya kayak gini ya, ini boleh dibalik sisinya juga kanan kiri biar rata juga kebakarnya, dan lakukan semua sampai selesai. Kalau di sini ada juga yang ngejual nasi bakar itu harganya 5.000 tapi ukurannya lebih kecil dan gak sepadat yang saya buat kayak gini. Kalau saya bikinnya ini porsi kenyang ya, jadi kalau misalnya makan satu juga insya Allah cukup lah untuk kenyang gitu ya teman-teman. Nah ini kalau udah dibolak-balik sisinya, sampingnya juga boleh dibakar lagi biar aroma daunnya juga keluar. Ini pas dibakar juga aromanya udah wangi banget, dari wangi daunnya, wangi dari aroma nasinya juga. Nah ini selesaikan dulu ya, saya mau dibakar semua. Nasi bakar ini bisa dijual satuan ya, satuannya ini bisa ditambah sambal juga, dikasih lalap, atau bisa ditambahan tahu tempe juga biar lebih komplit. Kalau untuk satu box ini bisa dipakai untuk isian nasi box itu ada ayamnya juga, ada sayurnya juga, ada pelengkap lainnya, itu tambah komplit lagi. Tinggal nanti bisa menyesuaikan aja harga tiap boxnya. Kalau mau jual nasi box isi nasinya itu nasi bakar. Nah ini saya udah selesai semua bakar nasinya. Nanti saya buka satu biar teman-teman juga tahu untuk dalamnya itu jadinya seperti apa. Dan ini hasilnya ya, ini padat banget teman-teman, satu porsi aja kenyang. Dan sekarang saya mau buka dulu satu bungkus nasi bakarnya. Dan ini dia teman-teman, udah dibuka nasi bakarnya. Ini cantik ya kalau dicetak kayak gini, ini padat, kenyang lah insya Allah. Dan sekarang saya mau buka dalam nasi bakarnya. Nah ini dia isi dari nasi bakarnya. Ini nasinya juga wangi banget pas dibuka. Aroma nasi yang dibungkus daun pisang ditambah dengan wangi kemanginya. Pokoknya ini mantep banget teman-teman. Jadi videonya sampai di sini dulu ya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.